Mandarin Ting, gunakan mindset Mandarinmu. Hari ini kita akan bahas sesi Mandarin dari grammar. Bayangkan kamu lagi hangout sama teman China kamu, terus habis selesai nangkring di kafe, misalnya tiba-tiba di luar itu lagi turun hujan deras, terus singkatnya turun hujan aja. Nah, terus kamu pengen bilang, hujan nih. Kamu bilanglah, 下雨itu kan turun hujan. Lalu teman China kamu koreksi, dia langsung bales 下雨了. Nah, dengan menambahkan kata kecil seperti le, maka nuansanya jadi beda kan. Makanya kita akan belajar cara menggunakan le supaya penyampaian Mandarin kita itu lebih to the point, natural, dan terdengar tidak kaku. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu bahwa karakter ini bacanya tuh ada dua versi, ada dua cara baca. Pertama, dia bisa dibaca le, kedua dia bisa dibaca liao. Tapi kali ini kita akan bahas ketika dia dibaca le. Jadi dalam bahasa Mandarin, le ini bisa dibilang punya arti, bisa juga dibilang tidak punya arti. Le ini adalah 语气助词. 语气 dalam bahasa Mandarin artinya adalah intonasi atau nada bicara. 助 artinya membantu, 词 artinya kata. Jadi le ini adalah kata yang membantu penyampaian kita jadi lebih punya intonasi atau nuansa tertentu. Nah, sebenarnya le ini pengen memberikan nuansa seperti apa sih? Nah, pada dasarnya le punya 3 fungsi. Yang pertama itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang baru terjadi, lalu perubahan, dan ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu atau sudah dilakukan. Kita mulai dari yang simpel dulu. Misalnya kita udah melakukan sesuatu atau kita udah selesai ngerjain sesuatu. Nah, contohnya, aku sudah lihat. 我看了. 我看了, aku sudah lihat atau sudah selesai lihat. Kalau mau dipanjangin, 那份报告我看了. Laporan itu aku sudah selesai lihat. Terus contoh yang kedua misalnya, dia sudah pergi. 他走了. Dia sudah pergi. Kalau mau dipanjangin, 今天下午他走了. Sore, bukan, 下午 itu siang sampai sore. Jadi siang hari ini dia sudah pergi. 今天下午他走了. Lalu kalimat yang ketiga, misalnya kamu udah bilang, kamu sudah bilang, 你说了. Kalau mau dipanjangin, 刚刚你说了. Tadi kamu sudah bilang. Gitu. Misalnya le yang untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi. Jadi ada sesuatu yang terjadi, kejadian. Biasanya dalam cerita ini kita bisa tambahin pertanyaan dulu. Misalnya, 怎么了? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Nah, contoh yang pertama, 你怎么了? Kamu kenapa? Sebenarnya kamu kenapa ini dia pengen tanya, ada yang terjadi ya sama kamu gitu. Apa yang terjadi sama kamu? 我的手机 HP-ku 不见了, hilang. 不见, tidak kelihatan. Le, tidak kelihatan, berarti hilang kan? Sudah tidak kelihatan yang hilang. 他怎么了? Dia kenapa? 他肚子疼, dia sakit perut. Dia 肚子 perut, 疼 sakit. Dia sakit perut. 他肚子疼. Lalu misalnya laptop kamu kenapa? 你的电脑怎么了? Kenapa? Apa yang terjadi sama laptop kamu? Nah, 不能上网了. Gak bisa internetan. Nah, tadi bisa. Sekarang terjadi sesuatu gak bisa. Gak bisa internetan. 不能 gak bisa. 上网 internetan. 不能上网了. Gak bisa internetan lagi. Gitu. Lalu kalau kita pengen bilang sesuatu yang sudah berubah, perubahan,
Langsung ke contoh saja. 上个月很冷 bulan yang lalu 上个月 bulan lalu sangat dingin 很冷 现在 sekarang tidak begitu dingin lagi 现在不那么冷了 atau sekarang cuacanya tidak begitu dingin lagi 现在天气 cuaca 天气现在天气不那么冷了 tidak sedingin itu lagi 这么久不见 udah lama nggak ketemu 这么久不见 你变漂亮了 kamu jadi cakep nah ini berubah dong ya kan udah lama nggak kelihatan ya, pasti makin cakep ya kan berubah jadi cakep 你变 berubah menjadi cakep 你变漂亮了老公你变了以前你都会给我买包包 nah ini kita harus bedah satu-satu 老公 itu panggilan istri kepada suami jadi suami kamu sudah berubah 你变了 jadi 变 itu berubah 你变了 kamu sudah berubah dulu 以前 kamu bisa beli tas untuk aku 以前你都会给我买包包 kamu akan beli kamu bakal selalu beli tas untuk aku 买包包 beli tas untuk aku berubah kalau berubah berarti ya tidak ya kan dulu beli sekarang tidak beli gitu atau perubahan yang lain nah terus kalau untuk perubahan biasanya bisa buat fenomena alam fenomena itu kayak cuaca-cuaca gitu misalnya hujan nih 下雨了 langit sudah malam 天黑了 nah ini kok jadi dingin ya ini udah dingin cuacanya 天冷了 atau bunga sudah bermekaran 花开了 nah perubahan itu juga bisa buat bahas tentang umur misalnya udah umur berapa contohnya misalnya pertanyaan kamu sudah umur berapa nah atau kamu umur berapa 你多大了 我 misalnya aku umur 21 我21岁了 你长大了 kamu sudah gede nah mengenai contoh yang lain tentang perubahan kita bisa lihat lagi misalnya 树叶已经黄了树叶 pohon dan dedaunan sudah menguning 已经黄了 biasanya kalau di China kalau pohon-pohonnya udah menguning berarti pertanda udah mau musim gugur gitu jadi 树叶已经黄了表示秋天到了 gitu jadi pertanda musim gugur sudah tiba atau sudah mau tiba gitu sudah tiba atau segera tiba jadi le ini bukan cuma sudah tapi bisa juga segera gitu belum terjadi tapi bakal terjadi dalam waktu singkat jadi bisa juga seperti itu terus 他已经参加工作了 dia sudah kerja dia sudah mengikut 参加工作了 dia udah ikut kerja atau bisa juga disingkat sih kalimatnya jadi 他已经工作了 dia sudah kerja berarti ini ada maksud kalau sebelumnya itu dia mungkin masih nyari kerja, belum dapat kerja. Sekarang dia sudah kerja. Terus, misalnya baju ini kok kecil ya? Kok jadi kecil? Ya, berarti 这件衣服小了 mengecil. Bukan mengecil, tapi kita merasa udah kecil. Berarti kitanya berubah, ya kan? Pasti ada yang berubah. Entah kitanya jadi lebih makmur, atau emang bajunya menyempit gitu. Sekarang dari contoh kalimat di atas kita udah tahu kalau lo itu untuk ngomong apa yang sudah terjadi, perubahan, umur atau fenomena alam dan udah menyelesaikan sesuatu atau udah kerjain sesuatu. Gimana kita pakainya? Masuklah kita ke bentuk kalimat dari le. Mungkin dari sekian contoh di atas juga teman-teman udah alam bawah sadar mungkin udah menangkap kalau le itu paling aman ditaruh di paling belakang.
Iya benar, jadi kita bisa simpulkan kalau penempatan le itu, jadi kita kalimat dulu plus le. Nah ini untuk menyatakan sudah terjadi, sudah berubah, semacam itu. Kalau kita pengen bilang belum, gimana? Nah dalam bahasa Mandarin belum itu apa? Gimana kita sebut belum? Belum itu bisa dibilang 没有 atau 还没有. Nah, penempatannya dalam kalimat itu adalah subjek, 没有, objek. Sebenarnya 没有 itu bisa disingkat jadi 没, jadi subjek, 没, objek. 那也可以, itu juga bisa. 那也可以. Contohnya, aku belum makan. 我没吃饭. Aku belum pakai baju. 我没穿衣服. Aku belum tidur. 我没睡. Kalau 没有 sendiri itu bukan cuman belum aja artinya. 没 atau 没有 itu bisa belum, tidak ada, atau tidak melakukan. Ya, tidak melakukan. Bisa juga tidak melakukan di masa lalu. Kalau 没 itu bisa dideskripsikan dia mirip sama kayak bahasa Inggrisnya didn't. Jadi kita balik lagi ke contoh kalimat tadi. 我没吃饭. Ini konteksnya bisa aku tidak makan atau aku belum makan. Sekarang kita ke bentuk pertanyaan. Gimana giliran kita yang tanya nih ya. Kalau kita pengen, kamu sudah married belum? Kamu sudah selesai belum? Kamu sudah lihat belum? Hari ini udah hujan belum? Hari ini ada turun salju juga. Nah, gimana? Nah, kalau untuk belum singkatnya itu adalah titik-titik plus le-ma. Jadi di akhir kalimat itu ditambahkan le-ma atau le-me-yo gitu. Nah, ini kita pakai contoh lagi. Misalkan, 下雨了吗? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, konteksnya itu bisa untuk memastikan ada hujan ya, atau udah hujan ya, 下雨了吗? 秋天到了吗? Kan artinya itu musim gugur udah datang belum? 秋天到了吗? Nah, kalau 你看了吗? Kamu udah lihat belum? 你看了吗? Jadi di akhir kalimatnya tambahin le-ma. Tapi kadangkala kita masih punya banyak yang mau disampaikan. Nah, ini juga masih di dalam kategori perubahan. Misalnya kalau tidak jadi atau sudah enggak gini-gini lagi, gimana ngomongnya? Kita bisa menyampaikan dengan pu titik-titik le. Jadi misalnya kita pengen bilang enggak jadi. Contoh kalimatnya, 你还去上班吗? Kamu masih pergi kerja nggak? 你还去上班吗? 不了. Udah enggak ya? 我不去上班了. Aku nggak jadi kerja. Di sini memang nggak ada secara harafiah terjemahan mana yang bilang nggak jadi. Tapi 我不去, aku tidak pergi kerja. 上班了. Pu titik-titik le itu memang bisa mengekspresikan tidak jadi. Nah, terus misalnya pas kita lagi beli barang ya, 这个你要买吗? Ini kamu mau beli nggak? Aku nggak jadi beli. Tadi aku lihat-lihat udah seneng ya kan, tadi aku lihat-lihat udah seneng, pengen beli, udah mau bayar lagi, udah diambil, udah kayak bener-bener udah di depan kasir gitu-gitu, tapi pas bengong misalnya, gini-gini gimana ada perenungan jadinya aku nggak jadi beli. Nah kalau aku nggak jadi beli, 我不买了 gitu bilangnya. Kalau aku nggak jadi beli, 我不买了. Atau kalau misalnya kita pengen bilang sudah nggak gini-gini lagi. Misalnya kita cerita dulu aku gitu, sekarang aku udah nggak lagi. Nah misalnya 结婚后他不工作了. 结婚后 setelah menikah, 他不工作了, dia sudah nggak kerja lagi. 这个表示结婚前他可能还工作. Ini menyampaikan bahwa sebelum menikah mungkin dia masih kerja. 可能 mungkin 可能他还工作 masih kerja. 但是 tapi 结婚后 setelah menikah 他不工作了. Lalu, karena kata le ini kan kata sejuta umat ya di bahasa Mandarin, jadi dia punya banyak teman-teman yang dijadikan sepaket dan membentuk sebuah ekspresi yang baru. Misalnya, sesuatu yang belum terjadi, dia belum terjadi nih, tapi segera terjadi dalam waktu dekat.
Maka dalam bahasa Mandarin ada 4 ekspresi yang bisa dipakai, yaitu yao titik-titik le, jiu yao titik-titik le, kuai yao titik-titik le, kuai titik-titik le. Gitu. Misalnya, 马上要考试了，怎么办? Sebentar lagi, sebenarnya 马上itu segera sih. Jadi, tapi konteksnya kita rampungkan jadinya sebentar lagi udah mau ujian, 考试 ujian, udah mau ujian nih. 怎么办? Gimana? 你这么快就要离开了, kamu cepet banget udah mau pergi. Nah, 离开 itu meninggalkan, tapi di sini kan pergi. 你这么快就要离开了, kamu cepet banget udah mau menikah lagi, udah mau pergi. 我们一起吃饭吧, kita makan bareng yuk. Nah, 快要毕业了, 快要毕业了 bukan udah graduate, bukan udah lulus, tapi sebentar lagi udah lulus. 快要毕业了, udah mau lulus. 你打算做什么? Kamu rencananya kerja apa? 你打算做什么? Kamu rencananya mau melakukan apa? Nah, kesannya kayaknya le ini sejuta umat, jadi kayaknya semuanya bisa pakai le ya, tapi tidak begitu. Ada beberapa kondisi yang kita gak bisa akalin dengan le, yang kita gak bisa pakai le. Misalnya tentang habit, kebiasaan yang diulang-ulang, yang kejadian terus setiap hari. Misalnya kalau ada kata-kata seperti 每天, setiap hari, 常常, biasanya, 一般, 通常, itu biasanya tidak pakai le. Contohnya, 我每天早上要散步, atau 早跑, 我每天早上要早跑, udah gitu aja. Kalau sanpu itu kayak jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan ke mall, kayak jalan-jalan biasa. Kalau 早跑 itu lari pagi. 我每天早上要早跑, aku tiap hari harus lari pagi. Di sini tiap hari itu lari paginya itu tiap hari loh, bukan gak ada habis-habisnya gitu. Jadi bisa dibilang 没完没了, jadi kurang cocok pakai le. Karena gak masuk logika juga. Le itu kan untuk sesuatu yang sudah terjadi, atau yang berubah, atau yang sudah dilakukan, atau yang segera terjadi. Jadi nggak masuk juga. Di sini sebenarnya tidak perlu pakai le kalau untuk yang kebiasaan atau yang sering diulang, sering terjadi. Sedangkan kalau misalnya kita pengen bilang belum, kan tadi kita ada belajar juga kalau belum itu meyo atau hai meyo. Kalau maksudnya pengen bilang belum, maka tidak cocok juga pakai le, ya kan, itu kan bertolak belakang. Le itu adalah sesuatu yang sudah terjadi atau segera terjadi. Oke, setelah kita jelasin sekian lama, teman-teman bisa coba buat kalimat sendiri. Disarankan yang paling bikin kalimat yang paling sering kalian omongin atau kalian obrolin, dan bisa juga klik link latihan di deskripsi video ini. Oke? Mandarin Ting, gunakan mindset Mandarinmu. 谢谢大家，再见。